pemegang polis Wanarta hadir dalam sidang PPSK. Nah, karena kami selama ini sudah terus menunggu, berjuang dengan sepenuh hati, segenap pikiran kami terus berjuang untuk mencarikan solusi buat sahabat-sahabat kami, anggota kami yang ada di perkumpulan pemegang polis Wanarta ini. Ya, kenapa? Karena sampai saat ini uang premi kami yang kami titipkan di Wanarta belum juga dikembalikan. Bahkan nilai manfaat yang harusnya kami terima tiap bulan pun tidak diberikan semenjak bulan Maret tahun kemarin. Ya kan? Jadi saat ini kami sangat kesulitan. Ya kan? Kesulitan bukan hanya dalam kondisi kami, tapi juga kesulitan kami berkomunikasi dengan pihak Wanarta. Ya kan? Harusnya gimana kami sebagai pemegang polis harusnya dipermudahkan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak manajemen Wanarta. Tapi sampai saat ini pun kami lihat tidak ada etiket baik dari pihak Wanarta untuk berjumpa dengan kami. Padahal kami kan butuh komunikasi, bukan hanya kami tuntut masalah pembayaran, tapi kami juga butuh komunikasi. Ya kan, apa sih yang terjadi saat ini? Masalahnya apa sih? Itu yang kami butuhkan. Ya kan, sehingga kami tidak kesana kemari mencari tahu, hingga akhirnya kami mendapatkan berita yang mungkin tidak pas. Nah, ini yang kami mohon juga dari pihak pemerintah juga melalui BPSK, ya kan, bisa menjembatani kami, membantu kami, ya kan. Negara hadir buat kami sebagai masyarakat, ya kan, melindungi kami sebagai masyarakat, di mana kami juga ini kan bagian dari masyarakat Indonesia, ya kan. Jadi kami ini juga sebagai konsumen, ya kan. Konsumen ini kan dia punya arti yang luas. Kita semua ini kan konsumen. Kalau konsumen kita seperti ini aja tidak terakomodir dan terzolimi, gimana dengan pertumbuhan perekonomian kita? Gimana bentuk kepercayaan kita ini sebagai masyarakat kepada pemerintah, ya kan, kepada pelaku usaha. Jadi ini yang kita minta, kita coba berusaha terus melalui PPSK ini untuk bisa mengkomunikasi kami, menjembatani kami agar aspirasi kami itu bisa tersampaikan, ya kan. Karena begini, kami pun ini sudah menjadi korban yang sangat luar biasa. Kami sudah menjadi korban yang dari tahun kemarin sampai saat ini yang tidak selesai terkatung-kantung, ya kan. Bahkan anggota-anggota kami di perkumpulan P3W sebagai pemegang polis banyak yang menderita, ya kan. Ada yang sampai anaknya putus pendidikannya, ya kan. Bahkan rumahnya juga sampai kehilangan, ya kan. Dan bahkan juga mereka mau berobat tidak punya biaya. Bahkan di anggota kami ada yang sampai meninggal, ya kan, saking tidak mampunya. Meninggal pun juga UP tidak keluar. Nah, meninggal pun Wanarta berdiam diri. Gimana tanggung jawabnya? Nah, ini kan butuh tanggung jawab dari pihak Wanarta. Gimana Wanarta bisa mengakomodir, ya kan? Jangan sampai kami ini seperti tidak dianggap lah, tidak dihargai sebagai pemegang polis. Padahal kan uang kami yang sudah kami titipkan loh, ya kan, kami sudah titipkan di sana, ya kan. Nah, jadi tolong dibantu dari pihak manajemen untuk bisa, ayo duduk bareng sama kami. Kami ini masih punya etiket sangat baik, ya, kami beretiket sangat baik dari P3W ini, dimana kami juga masih mengadakan mediasi melalui BPSK ini. Kita mau selesaikanlah sengketa ini, masalah ini kita selesaikan dengan baik-baik. Ya, jadi kami butuh pertanggungjawaban dari manajemen pihak Wanarta, dan kami juga butuh pemerintah untuk hadir membantu kita, ya kan, sebagai konsumen asuransi. Ini uang rakyat, bukan uangnya. Bisa mendapat respon dari pihak pelaku usaha, yaitu PT Adisarana, PT Asuransi Adisarana Wanarta, ya, yang mana kita di situ menanamkan uang tabungan kita. Uang tabungan kita itu adalah hasil kerja, bukan hasil korupsi. Ya, kejadiannya di Jiwasraya. Kita, betul Bu, kita nasabah Wanarta. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya dari awal kasus ini mengikuti, ya, dari sidang pra peradilan dengan pengacaranya Erik Spaat. Kami ikuti di PN Jakarta Selatan sampai dengan hari terakhir, ya, sidang keberatan, permohonan keberatan di PN Jakarta Pusat Pengadilan Tipikor. Kami ikuti semua. Kami penasaran, kami mau agar hak kami dibayarkan. Ya, banyak nih ibu-ibu nih, lihat,
usianya sudah lanjut. Tuh Bapak lihat. Itu uang Ya, pensiun kami. nah, uang pensiun. Jadi kami harapkan itu sajalah. Kita nggak nuntut banyak-banyak, ya kan? Bayarkanlah. Karena di dalam persidangan itu pihak termohon sudah melontarkan satu ungkapan, ya, atas jawaban daripada pemohon, di mana pada saat itu pihak termohon sudah melepaskan sebagian dari yang disita. Dari pertama disita itu 4, sekian T, sekarang sudah dilepaskan kurang lebih 1, sekian T, kalau nggak salah 1,7. Ya, itu untuk akurasinya bisa minta di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu bisa diminta, karena kami mengikuti sidang itu. Nah, sempat ditanyakan oleh termohon, dikemanakan uang itu? Ditanyakan kepada saksi fakta, yaitu seorang agen namanya kalau nggak salah inisialnya R. Beliau itu agen dari Jawa Timur. Saya ikut sidang. Pak Johannes pun juga tahu. Kalau untuk meminta data tersebut bisa menghubungi Panitera Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ada di Jalan Bungur Besar. Betul Pak Ketua ya, kita ikutin sidang itu. Jadi kita hanya cuma mau uang kita kok dikaitkan dengan Jiwasraya. Kalau kami nasabah Jiwasraya, kami bisa memaklumi, ya kan? Dia tuntutlah itu yang direksi, komisaris, direkturnya Jiwasraya. Masalah urusan itu ya urusannya Wanaarta, domainnya, bukan urusan kami nasabah. Ya kan? Ibaratnya kata-kata orang ahli hukum yang dihadirkan dalam saksi ahli, kita punya pisau 10. Satu pisau terkena hukuman pidana, perbuatan pidana. Masa yang 9 ditarik semua? Ya kan? Kalau ditarik 9 ini sebagai pemeriksaan boleh. Tapi kalau 9 ini tidak terkait tindakan pidana, ya monggo lah dilepaskan. Pisau-pisau itu dikembalikan. Itu analoginya. Sama lagi jaksa juga ngomong, si A adalah pemilik truk, si B penyewa truk, si C institusi hukum, si D majelis hakim. Si A punya truk disewa sama si B. Si B pakai truknya si A untuk tindakan pidana. Jelas Pak? Iya kan? Sekarang truk itu ditarik oleh institusi hukum, ya, sebagai barang bukti, disita dan dirampas. Pertanyaan majelis jaksa termohon, pemilik truk ini si A mau nuntut kemana? Masa nuntut ke hakim? Nuntut ke jaksa? Kan enggak. Harusnya nuntut kemana? Ke B dong yang nyewa truk. Betul nggak? Nah, kita nih tiap kali sidang mengikuti, jadi banyak-banyak analogi yang masuk akal. Jadi kita memang tujuannya ke Wanaarta. Kita baik-baiklah, diselesaikan, ya nggak? Kita nggak nuntut banyak. Lah masa bisnis 46 tahun, asetnya cuma sekian T, itu kan sesuatu yang dalam tanda tanya. Masa kalah sama cengcek pasar pagi, dagang toko sama grosiran, ya nggak? Dia jaga nama. Dia lunasin tuh utang-utang supplier, dia lunasin utang-utang pabrik supaya dia bisa tetap jalan. Sayang, Wanaarta sudah 46 tahun. Ya jangan sampai kehilangan kepercayaan, distrust. Iya kan? Sayang. Bayarkanlah kami semua ini. Ya, di Wanaarta yang P3W ini bayarkan. Kami niscaya akan membantu ya untuk merehabilitir lah namanya Wanaarta. Bagaimana ada itikat baik, boro-boro mau mediasi. Ya mau ketemu, pintu aja ditutup. Dijaga lagi. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Nah. Salah satu nasabah Wanaarta. Saya mohon pemimpin, direktur, komisaris semua dengan secepatnya bisa selesaikan masalah ini. Karena kita udah setahun lebih ya, kita udah maksudnya ya kita udah sabar dan kita udah bantu dia semuanya, kita bersabar. Tapi sampai saat ini kenapa mereka itu semua diam tanpa melihat penderitaan kita semua ini. Uang kita yang di sana itu tabungan buat anak saya sekolah. Sampai sekarang anak saya juga udah nggak sekolah lagi. Di mana hati nurani kalian? Kerugian Ibu berapa, Bu? 3M. 3M ya? Ya. Itu semua buat bekal anakku sekolah. Terlalu. Saya mohon secepatnya kasih keputusan kepada kita. Kembalikan uang kita semuanya. Ya, betul. Janganlah makan uang keringat kita semua. Ini semua buat kita buat bekal kita untuk hidup.
OJK sama sekali nggak ada. Kok nggak ada bilang, oh ini kalau misalnya suatu perusahaan sudah tidak bagus, ya harusnya langsung ditahan dong, ya kan? Lalu tiba-tiba bilang katanya disita, di apa? Ini uang kita loh, bukannya uangnya Wana Arta gitu loh. Ya kan, uang nasabah, tolonglah kami rakyat kecil. Ya kan, rakyat yang kita tuh kerja keras, nih bercucuran keringat gitu loh. Sampai malam kita kerja. Tabungin, pikir ada lebih lah di sini, ya kan? Tapi begini caranya, nggak adil ya. Iya, lalu ngumpet, nggak datang. Iya, ayo selesaikan. Kalau mau bagaimana caranya menyelesaikan kepada kami, ya kan? Minimal harus keluar lah satu statement, ya kan? Jangan diam-diam aja, ngumpet-ngumpet gitu loh. Bahkan saya dengar katanya dia lagi di luar negeri lah, simpang siur berita, ya kan? Jangan sampai ada simpang siur berita, tunjukkan, ya kan? Tunjukkan, jangan sampai waktu ada acara aja, waktu Agusnya dia muncul-muncul di acara kumpul-kumpul segala apa. Sekarang lagi begini ngumpet-ngumpet. Nah, tuh bukti konkret yang dia bantu ke kami kayaknya belum ada ya. Mana? Beritanya apa? Actionnya mana? Jangan NATO dong, ya kan? Nah, lalu harapan kami ya OJK perbaikilah sistemnya. Jangan hanya melihat kalau memang satu perusahaan itu sudah tidak baik, ya kasih SP lah. Jangan merem sebelah mata. Akhirnya rakyat yang dirugikan, ya kan? Nggak boleh begitu, profesional lah dalam bekerja. Badan hukum loh, badan yang ditunjuk pemerintah begitu bagaimana sih? Bubarkan aja kalau gitu, kalau nggak ada fungsinya. Saya udah hampir 60 Pak. Coba bayangin ini uang pensiun bagaimana coba? Iya kan? Aduh.